Puji Tuhan. Shalom. Saudara bersukacita siang hari ini, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari saya undang saudara sekali lagi untuk bangkit berdiri. Saudara temukan ayat ini dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat yang ke-17. Sudah temukan semua? Amin. Kita baca ini sama-sama setelah hitungan yang 3. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Bisa bilang amin? Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara beberapa poin, ya. Dan ketika kita bicara soal Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka tidak bisa dilepaskan dari yang namanya, tidak bisa dipisahkan dari yang namanya perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, mereka hidup di zaman kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Sementara teman mereka, rekan mereka seperjuangan yang bernama Daniel itu hidup dalam zaman Raja Darius. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, saya cepat saja bagikan yang minggu lalu. Kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang berani tampil beda. Saudara bisa baca di ayat yang ke-12. Lalu berikutnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka juga adalah orang-orang yang punya iman yang kokoh. Ayat yang ke-17 dan 18, ini adalah kalimat dari iman mereka. Kalimat dari sesungguhnya dalam kehidupan mereka, kalau mereka itu punya iman yang kuat, punya iman yang kokoh. Dan teladan Sadrak, Mesak, dan Abednego berikutnya, yaitu mereka punya keberanian. Saya sudah sampaikan kepada saudara minggu lalu. Dan pada siang hari ini kembali saya lanjutkan, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita juga mau belajar tentang komitmen mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bicara komitmen berarti bicara soal perjanjian antara kita dengan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya komitmen yang kuat. Iman mereka kuat, komitmen mereka juga kuat. Coba saudara perhatikan, baca ayat yang ke-18. Firman Tuhan bilang begini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat 17 dan 18 bagian A itu bicara tentang iman mereka yang kokoh, iman mereka yang kuat. Tapi saudara perhatikan, di ayat 18 di bagian B, ini adalah komitmen dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bilang, kami tidak akan menyembah patung Tuanku dan tidak akan memuja dewa Tuanku. Sebilang amin. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita di akhir zaman ini? Hari ini kita sedang hidup di akhir daripada akhir zaman. Kalau kita tidak punya komitmen yang kuat, kalau kita tidak punya perjanjian yang kuat antara saya dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa mampu masuki hari demi hari dan melangkah dengan kekuatan dari Allah. Saudara, mungkin saudara sudah sebagian juga suka nonton YouTube juga. Katanya 2023 itu selain ada virus yang lebih mematikan, tetapi ada juga akan terjadi resesi ekonomi. Makanya banyak yang menganjurkan bila perlu cari kerjaan sampingan, bila perlu cari tambahan sampingan
atau minimal punya tabungan 3-4 bulan ke depan itu aman. Kalau kita bicara soal resesi, kalau kita bicara soal apa yang akan terjadi tahun depan dengan nubuatan atau dengan prediksi, dengan ramalan-ramalan yang menakutkan, maka secara jasmani kita pasti takut. Kalau kita nggak punya Tuhan, kita pasti takut. Amin. Tapi ketika kita punya komitmen yang kuat dengan Tuhan, ketika kita punya perjanjian yang kuat dengan Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus, maka sesuatu yang akan terjadi ke depan itu tidak akan menggoyahkan iman kita kepada Yesus. Amin. Karena firman Tuhan bilang, saudara, akan terjadi satu saat nanti secupak gandum sedinar itu belum terjadi. Jadi yang akan terjadi tahun depan, akan terjadi nanti katanya, itu belum sebanding dengan firman Tuhan katakan secupak gandum sedinar. Itu adalah resesi ekonomi yang paling berat yang Alkitab catat di Alkitab. Karena secupak gandum sedinar itu artinya gaji 1 bulan itu habis dalam 1 hari. Ayo, gaji 1 bulan habis 1 hari. Berarti gaji 1 tahun hanya habis 12 hari. Setelah itu nggak tahu. Tapi kalau kita punya komitmen yang kuat dengan Tuhan, kalau kita punya komitmen yang kuat dengan Yesus, juru selamat kita, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diperhadapkan bukan hanya kepada lautan manusia, tapi mereka pun diperhadapkan kepada perapian yang menyala-nyala. Mereka semua disuruh sujud menyembah patung Nebukadnezar. Tapi hanya 3 orang, hanya mereka saja yang berdiri, tidak menyembah. Bahkan yang luar biasa di ayat 17 katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Ayat 18 bagian A. Tetapi seandainya tidak, perhatikan. Ayat 17 mereka bilang, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami. Jika tidak, ayat 18, kami tetap tidak akan menyembah dewa Tuanku dan patung emas buatan Tuanku Raja. Artinya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap berkomitmen. Tuhan tolong atau tidak, kami tidak akan menyembah berhala. Amin. Amin, saudara. Kalau kita lihat dunia sekarang kan, sekeliling kiri, kanan, depan, belakang, saudara. Dan kita mau tidak mau, kita seharusnya seringkali kita melihat mereka. Tapi firman Tuhan katakan, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Tuhan. Amin. Makanya mari kita perbaharui komitmen kita. Mungkin hari-hari ini komitmen saudara dengan Tuhan sudah mulai luntur sedikit karena situasi, kondisi ya dunia yang hari-hari ini semakin tidak menentu. Mungkin hari-hari ini saudara komitmen saudara dengan Tuhan mulai pudar ya karena situasi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ya, Allah yang saudara dan saya sembah, sampai detik ini saya merasakan Dia tidak pernah berubah sedikit pun. Amin. Kasihnya, kuasanya, cintanya nggak pernah berubah. Kebaikannya pun tidak pernah berubah. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka beritahukan, mereka contohkan, mereka punya teladan yang luar biasa. Mereka punya komitmen yang kuat dengan Allah. Saudara, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ngomong kayak begini, kan itu memang situasinya bukan situasi yang mengenakan, saudara. Nggak main-main, saudara bisa baca di ayat yang ke-19, Nebukadnezar dia marah, mukanya berubah ya, sampai dia bilang panaskan api itu menjadi 7 kali lipat. Tapi komitmen Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak berubah, sekalipun 7 kali lipat perapian itu dipanaskan. Amin. Komitmen saudara dan saya untuk kita tetap menyembah Allah tidak akan pernah berubah, sekalipun situasi dunia 7 kali lebih panas daripada hari ini.
Komitmen kita kepada Tuhan bahwa kami akan tetap menyembah Engkau sampai seumur hidup kami, itu tidak akan pernah berubah. Sekalipun situasi dunia semakin memanas, situasi dunia semakin tidak menentu, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa, kita juga bisa. Sekalipun di depan kita sudah ada perapian yang menyala-nyala, sekalipun sekeliling kita mereka sudah mulai sujud menyembah kepada berhala, tapi kita tetap bilang, saya tidak akan pernah menyembah patung Tuanku, dan saya tidak akan pernah memuja dewa Tuanku. Sekalipun mungkin orang-orang di sekitar kita akan benci kita, nggak apa-apa. Memang ada harga yang harus kita bayar. Mungkin ada banyak orang yang mulai tidak suka dengan sikap kita, dengan prinsip kita, nggak apa-apa. Karena kalau komitmen itu harus ada yang kita perjuangkan. Kalau bicara komitmen berarti harus ada harga yang harus kita bayar juga. Amin. Tapi tenang, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Berikut, kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Saudara perhatikan, mereka kompak. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka lahir di desa yang sama, pekerjaan mereka sama. Minggu kemarin saya sudah sampaikan, mereka adalah para pimpinan politik. Mereka mati pun di kota yang sama, sekalipun tidak dikasih tahu tanggal, bulan, dan tahunnya. Tapi yang luar biasa gini, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah 3 pemuda. Ya, mereka kompak secara jasmani, mereka kompak juga secara rohani. Mereka kompak, saudara. Di ayat yang ke-17, firman Tuhan bilang, jika Allah kami di sini itu berarti bicara tentang mereka bertiga. Jadi kalau saya boleh kasih rata-rata, iman mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sama. Taruhlah 95% semua. Jadi ketika mereka bilang, jika Allah kami, yang kami puja sanggup melepaskan kami, itu mewakili 3. Bukan begini, bukan si Abednego bilang begini, saya nggak ikut-ikutan ya, tapi ya udahlah biar kita kelihatan kompak, saya ikut. Enggak, saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego imannya sama, makanya mereka berani bilang, jika Allah kami, yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan iman ikut-ikutan. Yang setuju bilang amin. Bukan iman yang terpaksa, tapi iman mereka adalah iman yang kokoh. Ya, poin kemarin. Dan mereka kompak, saudara. Saya yakin mereka ada dalam satu komunitas yang kuat. Saya yakin mereka ada dalam komunitas yang saling menguatkan, yang saling menasehatkan satu dengan yang lain. Bagaimana dengan kita? Minimal kita kompak dengan pasangan kita. Amin. Ya, dengan suami kita atau dengan istri kita. Karena kalau bicara soal iman, saudara, itu kan pribadi, itu kan sifatnya pribadi. Ya. Itu kan sifatnya pribadi. Tetapi ketika kita kompak, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka kita pun akan menjadi ya pasangan-pasangan yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego kompak bukan hanya ketika mereka bersuka cita. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka kompak, dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala bareng-bareng, keluar dari situ pun bareng-bareng. Artinya dalam suka maupun duka mereka tetap sama-sama. Mereka tetap nikmatin itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Saya berharap kita semua yang hadir siang hari ini, kita pun mau kompak untuk Tuhan. Amin. Bukan cuma jasmani, tetapi rohani kita juga. Kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama menghadapi apapun yang terjadi, kita sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita pun sama-sama ketika harus menghadapi cobaan demi cobaan. Mereka kompak, saudara. Dan mereka tunjukkan itu. Ya, makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, nama mereka dicatat oleh Alkitab dan menjadi berkat buat banyak orang.
Berikutnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka pun menjadi kesaksian. Ya, saya baca ayat yang ke-19. Saudara perhatikan Alkitab saudara. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Jadi perapian itu, dapur api itu dipanaskan, dinaikkan derajatnya 7 kali lipat. Ya. Ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ayatnya yang kita lompat ke ayatnya yang ke 25. Saya baca 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya, ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka menjadi kesaksian. Nebukadnezar mereka perintahkan mereka bertiga untuk diikat. Ya, lalu dilemparkan ke dalam dapur api. Di dalam dapur api mereka berjalan-jalan dengan bebas. Dan raja tidak hanya melihat 3, tapi mereka melihat 4 orang. Bisa bilang amin? Raja Nebukadnezar bilang, Sadrak, Mesak, Abednego keluar. Mereka keluar dan firman Tuhan bilang rambut kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau sangit pun, orang sini bilang, bau kebakaran pun gak ada. Raja Nebukadnezar bukan hanya mendengar imannya Sadrak, Mesak, dan Abednego di ayat 17, tapi Nebukadnezar juga melihat kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego melalui perlakuan mereka, melalui tingkah laku mereka selama mereka menjalani hukuman dari raja itu. Mereka bertiga menjadi kesaksian. Amin. Amin. Padahal kalau bicara kalau kita lihat perapian yang menyala-nyala ini, saudara, ya, lalu kita terima ini pakai logika, maka nggak masuk akal. Nggak usah perapian yang menyala-nyala lah. Korek api aja kalau kita nyalakan, maaf, terus kita dekatkan ke kulit kita. Minimal rambut yang ada di tangan kita itu mulai beruntus gitu dan keluar bau sangit, bau yang nggak enak. Itu baru rambut, belum daging, belum kulit kita, daging kita kalau kena api itu seperti apa. Tapi mereka, jangankan rambut, jangankan kulit daging mereka, tapi baju di mereka pun tidak terbakar sedikit pun. Saudara baca itu ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bisa bilang amin? Awalnya raja itu marah. Dia bilang, panaskan 7 kali lipat, buang mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi setelah itu Raja Nebukadnezar dia bilang, terpujilah Allahmu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan kesaksian yang menjadi saksi yang luar biasa untuk Nebukadnezar berkata, jangan-jangan
Ini adalah kalimat pertama dari Nebukadnezar menyembah memuji Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Padahal kan ceritanya kan nggak seperti itu. Justru di awal cerita kitab Daniel ini kan Nebukadnezar bikin patung supaya semua orang nyembah pada patung itu. Tapi kan justru di ayat ini terbalik. Bukan Sadrak, Mesak dan Abednego yang menyembah patung itu, tapi justru melalui kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego, Nebukadnezar dia bilang, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita, ya, saya yakin ketika saudara dan saya setia beribadah, ketika saudara dan saya menjadi berkat buat banyak orang, maka orang tidak lagi melihat saudara dan saya, tapi mereka melihat Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mereka sudah tidak lagi melihat kita, tapi mereka melihat Yesus, melihat Kristus yang nyata dalam hidup kita. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak teriak panas, mereka tidak teriak sakit, tapi justru mereka berjalan-jalan di dalam perapian yang menyala-nyala. Padahal sekeliling mereka api. Padahal mereka ada di dalam sebuah situasi yang tidak sangat enak. Panasnya 7 kali lipat dari yang biasa. Tapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan, mereka sanggup berjalan-jalan sekalipun di tengah situasi yang tidak mengenakan. Yang setuju bilang amin. Saudara dan saya tetap bisa tersenyum sekalipun cuacanya 7 kali lebih panas, sekalipun dunia ya semakin panas, tapi saudara dan saya akan tetap berjalan-jalan di dalam situasi yang tidak mengenakan ini. Kenapa? Ada Kristus yang juga berjalan bersama dengan kita. Ada Yesus yang senantiasa bersama dengan kita. Amin. 2 tahun yang lalu itu menjadi pembelajaran buat saudara dan saya, bahwa sekali lagi saya mau katakan, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Amin. Kan 2 tahun yang lalu kan bukan kata orang lagi, tapi semua orang lihat bagaimana Allah yang saudara dan saya sembah itu menolong kita. Sekalipun kita melewati lembah bayang-bayang maut, pemazmur bilang, tapi aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang membimbing aku. 2 tahun kita lewati dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan hari-hari ke depan yang saudara dan saya akan lewati, itu pun akan berjalan dengan indah. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka berjalan-jalan di dalam dapur api. Demikian juga saudara dan saya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun akan selalu berjalan-jalan sekalipun ya kita ada di tengah dapur api yang menyala-nyala. Amin. Amin. Gak usah takut. Immanuel itu gak akan pernah berubah. Amin. Gak usah bimbang, karena Dia akan bersama dengan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang penting sekali Yesus tetap Yesus. Saya